Kembali lagi di Portal Politik, kali ini kita akan membahas terkait kekecewaan Presiden Joko Widodo atas kegagalan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disahkan oleh DPR. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Jokowi pun sudah berulang kali mendorong DPR agar segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut. Karena memang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sikapnya sangat penting dan mendesak untuk disahkan, terutama Indonesia sangat perlu untuk penanganan yang serius dari rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Permintaan Presiden Joko Widodo yang kembali disampaikan supaya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan seolah memperlihatkan sikap DPR yang menembang pilih terkait aturan perundang-undangan. Seharusnya DPR membuka mindset terkait usulan dari Presiden Joko Widodo ini. Namun, setelah memberikan surat Presiden kepada DPR, nampaknya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini masih belum disahkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk pengesahan sebuah rancangan perundang-undangan tentunya memerlukan persetujuan semua pihak. Apalagi Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya berbagai suara dari berbagai elemen di DPR pun didengarkan. Namun sekali lagi kita harus berpikir bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini bersifat penting dan mendesak seperti itu dan tidak boleh diabaikan seperti ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini cukup lama pengerjaannya. Bahkan Ketua DPR sudah menyatakan bahwa rancangan perundang-undangan perampasan aset akan kembali dibahas di era kepemimpinan Presiden terpilih Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto. Tentunya kita harus berpikir dengan jernih terkait statement dari Ketua DPR tersebut, karena bukan tidak ada kalimat tidak disahkan atau bahkan kalimat perjanjian akan disahkan, namun statementnya hanyalah akan dibahas kembali dan akan dibuka kembali pembahasannya. Tentunya kita berharap banyak kepada wakil rakyat kita agar segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, karena ini memang untuk kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri. Saya tahu bahwa banyak para pelaku bisnis yang kemarin masih menunggu pemilu, wait and see. Karena agak khawatir dengan politik yang memanas menjelang pelaksanaan pemilu. Tetapi sekarang, alhamdulillah, pemilu berjalan dengan lancar, masyarakat berbondong-bondong ke TPS juga dengan riang gembira. Dan kita harapkan arus modal masuk, investasi, sehabis pemilu ini bisa bergerak lebih meningkat dan lebih baik lagi. Tapi kita melihat bahwa geopolitik global masih tetap kurang baik, kurang kondusif. Kita lihat perang juga masih berjalan di Ukraina, di Gaza. Tapi yang paling penting, politik negara kita, politik dalam negeri kita stabil. Dan pastinya ini melegakan para pelaku industri keuangan dan membangkitkan industri keuangan yang semakin kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Saya senang tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua OJK mengenai resiliensi industri keuangan. Di tingkat permodalan perbankan mencapai 27,69%, ini di atas negara-negara di kawasan. Kredit perbankan juga masih bisa tumbuh di double digit di 10,38 year on year. Ini juga
sudah di atas level pra-pandemi, dan ekonomi Indonesia juga tumbuh masih sangat baik, yaitu 5,05%. Inflasi juga terkendali, terjaga di 2,57%. Cadangan devisa kita masih di 145 billion US dollar. Neraca dagang kita juga surplus 36 billion US dollar atau kira-kira 570 triliun rupiah. Current account deficit kita juga surplus di 0,16%. Saya kira angka-angka seperti ini yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024. Tapi tetap harus hati-hati, tetap harus waspada. Karena ekonomi global yang berubah sangat cepat, disrupsi teknologi yang masif terus terjadi. Tadi saya sampaikan geopolitik juga masih belum jelas, akan selesai kapan, akan kemana. Dan kita harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu, baik di 98 di ASEAN Financial Crisis, kemudian di 2008 juga Global Financial Crisis, dan juga di 2023 kita lihat kemarin jatuhnya Silicon Valley Bank. Ini juga mengharuskan kita semuanya untuk berhati-hati dalam menjaga industri keuangan kita, menjaga ekonomi kita. Kita harus juga menjaga ekonomi agar inklusif dan berkelanjutan. Dan tadi sudah disampaikan Pak Ketua OJK harus terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Di catatan saya di sini, tingkat inklusi keuangan kita di angka 75% dan tingkat literasi keuangan kita masih di angka 65% di 2023. Dan yang tidak kalah pentingnya, dukungan kita terhadap UMKM melalui perbankan dan asuransi. Kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih di angka 19%. Ini perlu sebuah terobosan, perlu sebuah strategi agar ada peningkatan kredit perbankan kepada UMKM sehingga kita bisa melihat UMKM kita tumbuh dengan baik. Terakhir, saya mengapresiasi penyempurnaan taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia yang diluncurkan tadi oleh Pak Ketua OJK, sehingga inisiatif keuangan hijau dapat menyeimbangkan aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan inklusivitas. Dan terima kasih atas dedikasi Bapak Ibu, atas kerja keras OJK dalam memajukan sektor keuangan, dan mari kita bersama-sama menghadapi tantangan dan mencapai pertumbuhan ekonomi kita yang lebih baik.